Salam Patunggilan. Saya berharap semua tetap sehat, semangat, dan tetap menjadi berkat. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah berayat pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, bait 1 dan bait yang keempat. Mari kita berdoa. Dalam kasih setiamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena tiada henti pemeliharaanmu atas hidup dan kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami masih boleh membangun persekutuan di rumah masing-masing. Kami percaya semua terjadi karena kasih-Mu. Hadirlah berfirman kepada kami untuk memberikan kekuatan dan semangat sehingga hidup kami menjadi semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Hadirlah berfirman, kami mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayatnya 22 sampai 31 yang demikian. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepada selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Berbahagialah
yang membaca dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam ibadah berayat kita pada saat ini, kita membaca dari Yohanes pasal 14 ayat 22 sampai 31. Di awal cerita, ada pertanyaan Yudas yang bukan Iskariot kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia? Pertanyaan ini dijawab oleh Tuhan Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat ini, saudara, mengajak kita memahami kembali bahwa kedatangan kembali Tuhan Yesus, kedatangan Roh Kudus kepada para murid, itu menjadi hal yang penting, hal yang pertama dan utama, bukan kepada dunia, tapi kepada para murid. Oleh karena itu, Tuhan bersabda, Dialah, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jelas bahwa yang mendapatkan kedatangan kembali, yang menerima Roh Kudus adalah para murid. Ringkasnya, apa yang dinyatakan di dalam percakapan Yudas bukan Iskariot dengan Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa Allah memberikan dirinya sendiri kepada para murid. Allah telah menganugerahkan dirinya sendiri kepada semua orang percaya. Oleh karena itu, jika Allah telah memberikan dirinya, maka Allah telah memberikan segala sesuatu kepada manusia, kepada muridnya. Ini mengingatkan kita kepada pemahaman atau pendapat dari Karl Rahner. Karl Rahner menyebut bahwa anugerah ini adalah anugerah yang tidak tercipta. Anugerah ini terjadi karena patunggilan kang nyawiji antara Allah dan umatnya. Patunggilan kang nyawiji ini akan menghasilkan dalam kehidupan para murid mengalami kehadiran Allah. Baik itu melalui sesama, melalui alam semesta, maupun segala hal yang terjadi di sekitar para murid. Oleh karena itu, orang yang sudah mengalami anugerah Allah, Allah memberikan dirinya sendiri kepada orang itu akan selalu takjub kepada Allah. Dan selalu melihat segala yang diciptakan Allah itu hal yang luar biasa.
Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, karena Allah telah memberikan dirinya sendiri kepada para murid, kepada orang percaya, maka tugas para murid sekarang, tugas para murid, itu mendengarkan bisikan Roh Kudus. Tugas saya dan Bapak Ibu di dalam rumah tangga adalah mendengarkan bisikan Roh Kudus. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bisikan Roh Kudus itu sering tenggelam dalam hiruk pikuk kehidupan dan padatnya jadwal setiap hari, setiap umat milik Tuhan. Bisikan Roh itu bisikan yang tidak hanya hadir di dalam doa, ketika kita berdoa, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mengikuti kebaktian, ketika kita menyanyi nyanyian rohani. Bisikan itu juga hadir di dalam hal-hal yang sekuler. Dan juga di dalam hal-hal yang dianggap remeh oleh kita. Oleh karena itu, melalui kisah yang kita baca dalam Injil Yohanes ini, kita bisa memahami bahwa gereja, persekutuan orang percaya, haruslah tampil sebagai galeri budaya. Karena setiap kita yang mengalami kehadiran Allah, mendengarkan bisikan Roh Kudus, harus menampakkan itu juga di dalam kehidupan. Kita tahu bahwa galeri adalah suatu tempat, suatu arena, di mana tempat itu dipergunakan untuk memamerkan hasil karya dan budaya. Memamerkan hasil karya dan budaya. Hasil karya bisa kriya kayu, bisa kriya besi, batu, kain, imajinasi, tari, lukis, dan segala macam. Dalam budaya itu ada persepsi, ada aksi, ada hasrat, ada imajinasi, tetapi merdeka. Dan hadir dalam dunia nyata juga secara merdeka. Nah, kalau gereja adalah galeri budaya, berarti gereja juga harus bisa menunjukkan hasil karya dan budaya berkaitan dengan patunggilan kang nyawiji antara Allah dan orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia mengetahui kalau Allah telah memberi dirinya kepada manusia. Itu berarti di dalam dirinya, dalam diri orang percaya itu juga ada kesadaran menyadari keberadaannya di dunia ini. Kalau kita melakukan hasil karya, kan tidak mungkin hasil karya itu lepas dari bumi ini, dari dunia ini. Selalu ada kaitan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam ibadah brayat saat ini, apa yang diungkapkan dalam Yohanes pasal 14 ini mengingatkan juga kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Mika. Hai manusia, apakah yang Tuhan cari daripadamu? Selain untuk melakukan keadilan dan mencintai kemurahan dan untuk berjalan dengan rendah hati bersama Allah. Itulah galeri budaya. Apa yang kita alami dengan Tuhan
nyata dalam kehidupan kita. Jika kita telah mengalami bahwa Allah memberikan dirinya kepada kita, patunggilan kang nyawiji dengan Allah harus dinampakkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari kita. Tuhan memampukan saya untuk mewujudkan dalam kehidupan keluarga, juga keluarga saudara, dan dalam segala tata kehidupan dan pekerjaan yang kita lakukan. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 338. Ya, Kidung Jemaat 338 ayat 1-4. Marilah, marilah hai saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Engkau Maha Kasih. Bahkan Engkau telah memberikan dirimu sendiri kepada kami, umat-Mu, supaya persekutuan kami dengan Tuhan boleh kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa persekutuan kami dengan Engkau juga harus kami nyatakan di dalam persekutuan dengan sesama. Persekutuan dengan alam dan lingkungan. Sehingga kehadiran Tuhan juga dialami oleh semua. Mampukan kami menampilkan karya-Mu di dalam Kristus yang menganugerahi kami diri-Mu sendiri, supaya kehidupan kami semakin berarti. Kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan kami serahkan gereja kami serahkan semua pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya patunggilan kang nyawiji dengan Tuhan akan memampukan kami untuk mewujudkan kehendak-Mu, untuk mewujudkan keadilan, kemurahan, dan kebenaran. Bapa, kami serahkan anak-anak jemaat, biarlah Tuhan menyertai mereka, dan mereka mengalami kehadiran Tuhan, sehingga mereka juga memuliakan-Mu. Kami serahkan rencana-rencana hidup kami serahkan rencana gereja, biarlah kasih setia-Mu bersama dengan kami semua. Ampuni kekurangan kelemahan kami, dan jikalau malam nanti kami beristirahat, lindungi kami dengan kasih-Mu, sehingga esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, seluruh doa kami yang kurang sempurna, kami serahkan dalam kasih-Mu, dan kami percaya Engkau hadir menolong kami setiap saat. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.